destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Delapan 8,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan masih berewang cek pilih kembali tentunya di rangkaian Sriwijaya Pagi untuk edisi hari ini. Dan seperti biasa di jam 9 paginya seperti cek pilih sounding di awal tadi kita bakal ada program spesial, ada obrolan komunitas di mana kita bakal mengundang salah satu komunitas yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Dan ini sudah hadir membersamai kita langsung di studio RRI Pro 4 Palembang. Ada kawan-kawan dari Sanggar Musi Palembang. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi kembali. Alhamdulillah sudah mendarat dengan baik ya. Oke, baik. Bagaimana tadi perjalanan dari rumah ke RRI? Lancar. Lancar luncur. Oke. Baik, ini sudah hadir kawan-kawan dari Sanggar Musi Palembang. Ada Kak Heriandi SPD MSN. Beliau ini merupakan owner langsung dari Sanggar Musi. Terus juga ada dua penari cantiknya sudah hadir juga di studio RRI Pro 4 Palembang. Ada Aisyah Bella dan Cindy Amelia. Wih, luar biasa ya. Oke, baik. Nah, hari ini juga kita bakal membahas tentang sebuah topik tentunya bentuk cinta tanah air terhadap bangsa dan juga kajian peran Sanggar Musi dalam melestarikan tari tradisional. Oke, baik. Kita kenalan dulu kali satu persatu ya. Karena pepatah bijak ngatoke dak kenal maka dak sayang maka dak cinta gitu kan. Jadi kita kenalan satu persatu dulu dari ketiga narasumber kita yang kece ini. Ini bajunya juga kayaknya sudah senada ini ya. Oke, merah-merah hati cak mano gitu ya, Dak. Oke, kita ke Kak Heriandi SPD MSN dulu. Panggilannya siapa, Kak? Kak Heri. Kak Heri kesehariannya apa selain sebagai owner Sanggar Musi ini? Kebetulan kesehariannya hanya sebagai seniman saja untuk sekarang. Oke. Seniman, kemudian bergelut di bidang seni, tari khususnya, dan juga di wedding organizer. Wih, mantap. Banyak ya, padat ya. Jadi di WO juga ternyata ya. Jadi bukan hanya di Sanggar Tari ini, tetapi juga di WO. WO punya sendiri atau gimana? Iya. Oh, punya sendiri. Nama WO-nya? Musi Wedding. Oh, Musi Wedding. Oh, caknya pernah denger ya. Oke, Musi Wedding dan Sanggar Musi. Iya, benar. Oh, satu kesatuan ya. Yes. Oke, baik. Jadi saat ini Kak Heri sibuknya di entertain lah taruh lah ya. Iya. Entertain dan juga pelaku jasa juga ya. Jasa perweddingan jatuh. Oke, baik. Nah, kita ke Aisyah Bella. Aisyah Bella yang mana? Apa panggilannya? Bella, cak mano tadi dari rumah ke RRI aman? Aman. Kalau boleh tahu balik ke mana Bella? Balik ke KM 9. Oh, balik ke KM 9. Oke. Jadi sudah berapa lama Bella gabung bersama dengan Sanggar Musi ini? Kurang lebih 8 tahun dari 2016. Hah? 8 tahun? Wah, luar biasa loh. Tapi kayak masih anak SMA aja itu ya. Kayak baru lulus ya itu kayak maba aja itu kan. Mahasiswa baru. Tadi juga sempat cerita sebelum on air tadi. Sudah tamat katanya. Agak speechless itu aku. Tapi memang ionian ya. Jadi sudah 8 tahun tahun ini bergabung bersama Sanggar Musi. Alhamdulillah. Ngapalah kira-kira pacak konsisten gitu pacak betah. Nyaman sih Kak. Oh, nyaman sudah seperti keluarga dewe ya. Oke, baik, mantap. Nah, kalau Cindy gimana Cindy? Cindy balik kemana Cindy? Ke Mayoruslan. Mayoruslan. Bergabung dengan Sanggar Musi ini dari tahun 2016. Oh, sama. Seletingan berarti ya. Oke, atau mungkin ini anggota pertama Kak Heri? Untuk angkatan mereka ini kalau tidak salah itu angkatan ke-6 atau ke-5. Oh, angkatan ke-6 sampai ke-5. Iya. Oke. Berarti Sanggar Musi ini sudah ada dari tahun berapa, Kak?
Awalnya namanya bukan Sanggar Musik. Jadi awalnya waktu itu 2005 saya masih kelas 1 SMA. Kemudian saya didaulat oleh kepala sekolah saya untuk melatih ekskul tari di SD. Oke. Nah, jadi angkatan pertamanya itu anak-anak SD. Anak-anak SD. Nama sanggarnya itu Sanggar Seni Tanggai Emas awalnya. Oke. Kemudian 2007 saya kuliah di Sendra Tasik. Seni, tari, drama, dan musik. musik. Wow, mantap. Jadi 2007 itu saya nggak di daerah lagi, mulai di Palembang. Jadi sanggar yang di daerah mulai vakum. Kemudian di Palembang saya mulai menjadi penari dulu awalnya, tidak membawa identitas sanggar. Jadi benar-benar jadi penari, cari ilmu kesana kemari di Palembang. Dan 2010 saya ketemu sama istri saya yang sekarang. Itu diajak, yuk kita buka lagi sanggar yang kemarin sempat vakum. Oke. Nama sanggarnya pun waktu itu kita rubah. Merubahnya itu pun secara spontan. Jadi ketika ada lomba waktu itu, festival antar sanggar, saya dan istri dan temannya itu ikut dalam lomba tersebut. Diwajibkan harus ada nama sanggarnya. Jadi nama sanggar apa ya yang biar Palembang banget, Sumsel banget, biar cocok. Biar cocok. Lihatlah Sungai Musi di BKB. Ketika ditanya panitia nama sanggarnya apa, Sanggar Musi. Sanggar Musi. Spontan. Jadi memang identik ya. Iya. Oke. Oh berarti Kak Heri dari daerah Kak? Dari daerah. Dari daerah mana Kak? Saya dari Desa Galang Tinggi, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin. Pangkalan Balai. Mantap ya. Jadi ke Palembang kesana kemari kira mencari alamat tadi. Ayo ting-ting gitu. Oke baik. Berarti dari 2007 tapi Kak Heri memang backgroundnya sudah seni dari kuliah. Iya. Sendra Tasik tadi ya. Iya. Oke. Ngapa lah Kak asal mulanya Kak jadi kayak tertarik untuk di seni ini? Memang sudah sadarnya kapan lah? Sadarnya Sejak itu SMP, SD? Sebenarnya di SMA. Oh SMA. Di SMA. Di SMA itu karena di SD, SMP saya nggak ikut nari. Sebenarnya di SD, SMP itu saya lebih ke senam. Oh senam. Tapi masih satu jalur lah ya. Iya. Jadi lebih ke senam, tapi nggak ke nari karena nari kan lebih ke daerah mungkin ya. Iya. Di SMA itu saya diminta oleh wali kelas saya waktu itu untuk mewakili sekolah. Ikut lomba di Kabupaten Banyuasin itu. Saya sempat ragu karena saya nggak pernah nari daerah kan. Tapi diberi kepercayaan karena sepertinya kamu punya kemampuan, potensi, jadi ikutin aja dulu. Waktu itu ikutin ternyata bisa masuk 3 besar. Nah masuk 3 besar. Dari situ mulai saya diajak terus, diajak, akhirnya tertarik. Dan ketika saya tertarik dan diajak, ada keinginan untuk membagikan sedikit ilmu yang saya punya dengan anak-anak SD di tempat saya tinggal tadi. Dan akhirnya mengajarlah di SD tadi, kemudian membuka sanggar kecil-kecilan di desa. Berarti memang berproses ya. Iya. Jadi memang saya ini penari desa, menjadi penari kabupaten, kota, baru bisa dikenal sampai sekarang. Tapi kan udah ke nasional juga kan? Alhamdulillah. Satu pencapaian yang luar biasa karena memang pepatah tuh ngatur kan tidak kati usaha yang mengkhianati hasil ya. Jadi memang dengan kita ikhtiar tadi diiringi doa, yakin belah potensi yang kita punya juga bukan main ya. Memang sudah dilatih dari kita kecil Kak ya. Dari kita SMA tadi ya? Ya, kalau saya nari tradisionalnya SMA, tapi sebenarnya nenek saya adalah biduanita dan penari di Kabupaten Banyuasin. Mantep non, Kak Heri tak gengsi-gengsi ya dia ngomongnya. Iya. Tapi setuju. Karena memang nenek saya itu dulunya memang penari daerah, penari tradisional. Kemudian memang beliau merupakan penyanyi lagu-lagu daerah Melayu. Nah, jadi memang kalau nyanyi itu turun ke ibu saya sebenarnya. Nah, yang nari ini turunnya sebenarnya ke paman saya, tapi dia nggak meneruskan. Jadi entah kenapa
setelah saya SMA baru turun ke saya bakatnya. Tapi tidak apa-apa lah, yang penting tidak stop ya. Iya benar. Berarti memang keluarga Kak Heri ini darah seninya memang kuat ya. Iya. Dari nenek, orang tua juga, paman juga menggeluti dunia seni. Jadi wajar lah kalau misalkan Kak Heri sekarang berkecimpung di seni juga ya. Iya. Oke, baik. Kita bahasa Palembang dikit apa-apa ya. Oh boleh. Saya pakai bahasa Indonesia tadi ya. Oke, kita ke Bella ya, Bella sama Cindy. Nah, jadi kalau Kak Pilih boleh tahu juga, kalian berarti 2016 ya, 2016 bergabung bersama Sanggar Musi ini. Nah, dari sekian banyak sanggar, akhirnya memilih Sanggar Musi ini kenapa? Pertama kali, bisa cerita enggak? Awal pertama masuk, cak mana lah? Dari Cindy dulu. Kalau sini waktu itu Kak Heri jadi guru ekskul di SMA. Terus diajak nari terus, akhirnya join. Oh, gitu. iya. Jadi Kak Heri memang melihat Cindy nari dulu atau cak mana? Iya, iya. Jadi Oke. ketika dia nih SMA, kami kan ngajar ekskulnya. Dilihat dia punya potensi. Anak ini kayaknya punya potensi, kayak bisa jadi penari yang hebat lah. Hebat. Menurut saya. Oke, Ya. iyalah. Pacak jadi penari yang bagus dia nih. Jadi kita rangkul mana anak-anak murid yang bagus, kita rangkul. Yuk kita latihan, kita nari. Kamu coba dulu di sanggar. Kira-kira nyaman apa tidak, betah apa tidak. Kalau betah lanjut, kalau tidak apa-apa. Oke. Oh, berarti melihat dulu. Akhirnya terkesima lah, dinotis lah oleh Kak Heri ya. Langsung kayaknya Cindy ini bisa lah diajak join ya. Berarti dari 2016 sampai sekarang konsisten masih ikut Sanggar Musi, luar biasa. Kalau Bella sama Be ceritanya atau cak mana? Oh, beda. Oh beda. Kalau Bella cak mana? Kalau aku kan ikut eskul di sekolah juga, tapi kan ikut temen dari teman. Oh, ikut teman dulu. Temen tahu Sanggar Musi lagi open recruitment, jadi ngajak-ngajak. Nah, kalau Bella memang senang nari dari kapan Bella? Dari kecil, tapi Dari kecil. Masih ingat tarian pertama apa yang belajar, yang dipelajari tarian pertama? lupa Kak, mungkin tangga ya waktu kayak. Oh tangga, iya tangga. Atau ada dulu tuh tari gending ada juga ya? Iya. Tari gending. Iya biasanya kan kalau apa namanya cewek-cewek yang keluarga muda-muda tuh biasanya galak tari tangga ya dak. Untuk dia sepupunya nikah biasanya kan. Biasanya itu juga jarang undang sanggar, jadi keluarganya tuh lah yang dilatih. Oh, alhasil jadi bergabung bersama dengan Sanggar Musi karena ada informasi open recruitment tadi. Mantap, itu berarti memang betul-betul memanfaatkan peluang ya. Oke, nah Cindy tadi berawal dari sekolah, Kak Heri jadi juri, akhirnya jadi guru, dinotis langsung masuk ke Sanggar Musi. Wih keren. Untuk saat ini caknya lah luar biasa Kak mereka berdua nih ya. Alhamdulillah. Oke, caknya iya lah segala tarian caknya bisa ya. Oke, nah jadi cak mana lah kemarin proses kalian belajar di Sanggar Musi nih. Pertama-tamanya cak mana? Ada cerita unik tak? Pertama-tamanya cak mana? Cindy dulu. Cak mana? Pertama awal-awalnya belajar sama Kak Heri. Menyenangkan, cerita be. Cak mana awal-awalnya pertama? Bingung dengan gerakan-gerakan yang dikasih atau cepet nangkapnya atau beberapa hari jatuh? Awalnya dilatih Kak Heri itu enak, baik kan, sabar gitu ngadepin penari-penari kayak kami ini. Tapi dengan begitu ngebentuk mental kami karakter gitu, ya, kan? karakter. Oke. Jadi tarian pertama yang dipelajari waktu masuk Sanggar Musi masih inget? Tari kreasi. Oh tari kreasi. Bukan mau mere ya. Mau mere itu caknya booming 2000 berapa jatuh ya? 2020-an. 2020-an ya. Dia baru kayak dipakai segala wong. Nah, kalau Bella cak mana Bella? Mungkin kebentuk mental juga kayak sini karena kami sering diikut lomba kan oleh Kak Heri. Oke, jadi Kak Heri memang kan menyengok peluang, nyengok potensi salah. Nyengok potensi dari kalian memang betul-betul ada, terus kalian juga pengen belajar Kak ya. Jadi alhasil terciptalah kalian seperti ini sampai 2016 sampai sekarang sudah tetap konsisten ya. Nah oke, berarti ini banyak Kak penari dari Sanggar Musi nih. Untuk penari kurang lebih sekarang itu ada 50 orang. Wih banyak nih ya berarti ya. Jadi pernah dalam 1 minggu tuh pasti ngejob terus berarti ya.
Kalau untuk ngejob sebenarnya Sanggar Musik ini tidak terlalu ngejar ngejob sebenarnya. Jadi memang kami melatih anak-anak ini mentalnya itu mental pelestarian budaya, kemudian mental untuk berkompetisi. Jadi memang kalau kamu sudah punya kemampuan, kalau kamu sudah bagus, itu bukan kamu yang mencari job. Itu yang kami latih ke budaknya, tapi job yang akan mencari kamu. Job yang akan datang. Iya, job yang akan datang ke kamu dalam bentuk apapun. Nah, dan alhamdulillah juga mereka ini karena sudah layak untuk tampil, ada rezekinya di tiap minggunya. Ada ya. Oke, berarti dengan 50 penari tadi, yang lebih kurang 50 penari tadi, jadi kalau misalkan dalam satu minggu itu beberapa titik turun galau berarti ya? Untuk 50 penari itu tidak. Jadi doa ya Kak, amin. Amin. Jadi 50 penari ini itu dari berbagai jenjang. Oh, jenjang. Jadi ada SD. Oh, ada grade-grade-nya. Ada SD, SMP, SMA dan umum. Oh iya. Ada juga yang masih belajar juga. Masih ada belajar juga. Jadi memang kalau untuk penari inti itu paling 20 orang. Itu yang bisa langsung inti. Turun ngejob ya. Sisanya untuk belajar dulu. Oke. Dan juga Sanggar Musik ini memang mengedepankan tarian tradisional lah pasti Kak. Iya, ada juga modernnya dipelajari juga. Kalau di Sanggar Musik ini lebih ke tari tradisional, kreasi daerah sama Nusantara. Oh, kreasi daerah juga. Kreasi daerah dan Nusantara. Kalau untuk modern mungkin bukan style saya ke modern, jadi memang saya tidak mengajarkan modern ke anak-anak saya. Oke, karena memang itu tadi ya, ibaratnya sudah menjadi kayak jati diri dari Sanggar Musik ini ya. Tidak menyentuh ke area itu, walaupun masih satu naungan ya, masih satu tarian juga. Oke, mantap nih, dari 2016 kalian bergabung sampai sekarang tetap konsisten, dan alhasil kalian sudah menikmati hasilnya kan dengan jerih payah yang kalian lakukan. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau dari Bella sama Cindy Dewe, selain di Sanggar Musik ini begawe juga kan sehari-hari? Iya, kerja. Oh, kerja juga di perusahaan swasta atau di mana? Di pemerintah. Oh, di pemerintahan. Kalau Bella? Masih freelance. Oh, masih freelance. Wih, mantap loh. Sudah ini mereka nih levelnya sudah luar biasa ya. Oke. Alhamdulillah. Mungkin mereka nih kalau misalnya job diturunkan jadi leader-leader juga kah? Untuk sekarang sih mereka untuk job nari itu sudah jarang sekali kalau job nikahan. Kalau nikahan mereka udah kasih ke adik-adiknya yang junior karena mereka sudah pegang sebagai tim wedding sekarang. Profesi mereka sekarang ini sebenarnya penari dan mua. Bisa mua juga. Luar biasa. Jadi tapi kalau untuk event-event yang menurut kami sudah cukup besar, maka mereka kami turunkan. Terakhir kemarin eventnya itu kebetulan kita dipercaya oleh Dinas Kebudayaan, dipercaya sama Ibu Wali Kota, itu untuk menarikan tari gending Sriwijaya menyambut kedatangan Ibu Silpi, istrinya Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Oh, jadi Sanggar Musik kemarin? Iya, ini pembawa tepaknya Bella dan Cindy sebagai pembawa ada Ciren gak pilih datang padahal itu ya. Soalnya tahu-tahu dewek lah malah dandan ya. Oke. Oh, jadi mereka ini lebih ke acara formal seremoni ya. Wah, mantap nih. Kalian sudah punya tempat sendiri nih di hati Kak Heri ya dengan job-jobnya tadi. Nah, Kak Heri ini kan dari sekian banyak penari tentunya mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, terus juga watak yang berbeda-beda kan. Nah, Kak Heri selaku founder dan juga owner langsung dari Sanggar Musik ini, kira-kira untuk membuat mereka ini solid, cak mana lah Kak, dengan beragam latar belakang serta pemikiran tadi. Jadi untuk membuat mereka solid ini memang tidak mudah sebenarnya. Jadi memang di Sanggar Musik ini untuk menjadi penari andalan, untuk menjadi penari yang kami pilih itu sebenarnya berdasarkan kepribadian mereka. Jadi kami nilai kepribadian mereka, si A, si B, dan si C ini dinilai dulu kepribadiannya. Itu nanti kan seleksi alam tuh. Ada yang kalau bisa bertahan, dia akan bertahan. Kalau tidak bisa bertahan, yang tadi Cek bilang kan
ngejob galoda ini kira-kira. Nah, ada yang penari itu dak tahan, aku dak ngejob di sini. Oh iya. Aku nak cari duit, bukan cuma nak cari pengalaman. Ada juga yang cek itu. Maka dia kayak pelan-pelan keluar. Iya, seleksi alam. Seleksi alam. Nah, jadi mereka-mereka yang bertahan ini mereka-mereka yang memang punya jiwa untuk melestarikan seni yang ada di Palembang. Kemudian pengen maju, pengen dikenal juga sama uang kan. Jadi mereka bertahan. Nah, seleksinya itu ya seperti itu. Jadi memang kepribadian dulu yang kami lihat. Sudah kami lihat mereka bertahan untuk tahan banting lah kalau kata orang Palembang tuh kan. Diajak latihan galak, nak siang, nak petang, nak malam masih galak kan. Nak goro petir ya. Hujan-hujan masih datang. Nah, itu kan buat kita bisa menilai mereka. Jadi memang ketika mereka nih mau latihan, mereka ini mau lomba. Nah, mulai kita masukkan visi misinya ini apa, biar mereka satu pemikiran. Jadi mereka harus satu pemikiran. Jadi memang dari awal tadi sudah kami omong ke semua yang nak masuk sanggar. Sanggar musik ini bukan sanggar untuk ngejob. Jadi kalau kamu nak ngejob, kamu datang minggu ini, boleh tidak datang lagi minggu depan. Karena kami tidak bisa nyiapi job buat kamu setiap minggunya. Tidak bisa ngejamin juga. Kami tidak bisa ngejamin karena kami di sini tempat pelestarian budaya. Bukan tempat untuk kamu cari duit. Kalau kamu untuk cari duit, kamu cari tempat begawe. Karena di sini kan bisa dikatakan freelance lah. Jadi kalau kamu nak belajar, di sini tempatnya. Jadi memang di awal tuh kami sudah kasih persepsi bahwa di sanggar ini tempat belajar, tempat mencari ilmu dan berprestasi. Iya, betul. Jadi jadilah ibaratnya kayak mindset kita tuh hobi yang dibayar ya. Nah, jadi kita dengan hobi tadi, dengan kita konsisten, job yang datang dewe, bukan kita yang nyari job tadi. Jadi dengan melihat effort dari para penari juga Kak ya. Jadi kita juga tahu karakter dari mereka ini. Terus juga jangan ada kesenjangan sosial juga kayak jika kata Kak Heri tadi, aku tidak pernah diajak ngejob ini segala macam. Nah, kalian harus ingat juga berarti awal masuk dari sanggar musik ini bukan untuk ngejob tapi untuk melestarikan budaya. Dengan konsisten tadi berarti job tadi bakal datang dewe Wih, mantap ini. Caknya baru inilah aku nemu ya sanggar yang ibaratnya mindsetnya seluar biasa ini, sangat nasionalisme sekali, betul. Oke, baik. Kita break dulu ya. Kita dengar sekok lagu dulu, setelah itu kita bakal kembali lagi masih dengan Sanggar Musik dan juga obrolan yang bakal mengedukasi dan juga menginspirasi kembali.
Sejak dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis, seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Tradisi lisan Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, 35 menit lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di mana berada. Kita masih dalam rangkaian Serja Pagi untuk edisi hari ini dan juga masih di program obrolan komunitas di kesempatan kali ini, dan juga kita masih berbincang bersama kawan-kawan dari Sanggar Musi Palembang. Ada Kak Heri, Bella, dan juga Cindy. Kita sapa kembali. Cak Mano masih aman? Aman. Masih aman terkendali ya. Oke, kalau tadi sudah banyak kita bincang-bincang seputar Sanggar Musi ya, yang sudah menginspirasi juga ternyata dengan banyaknya rintangan yang dihadapi ya, Dak. Dengan segala latar belakang para penarinya juga, dan alhasil bisa berkumpul dalam satu komunitas Sanggar Musi Palembang tentunya. Nah, kita ke Kak Heri lagi ya. Oke, Kak Heri selaku founder dan juga owner langsung dari Sanggar Musi ini, tentunya setiap yang kita lakukan tuh pasti ibaratnya udah kata yang lancar-lancar baik kan gitu kan. Pasti ada trouble, ada kendala yang ditempuh. Nah, kira-kira selama Kak Heri jadi owner dari Sanggar Musi ini dewe, kira-kira pernah mengalami kejadian apa lah yang agak cak mano aja tuh, yang masih melekat di ingatan aja tuh, yang bisa menjadi kayak acuan juga untuk bangkit? Banyak sih sebenarnya. Banyak ya? Tantangan-tantangan untuk melestarikan budaya di Sanggar ini. Yang pertama itu, yang paling utama itu sebenarnya tantangannya itu, kendalanya itu dana sebenarnya. Dana, karena setiap kita bikin karya itu dananya tidak main-main. Kita kan pasti setiap satu karya itu nak buat tariannya misalnya tentang Sriwijaya misalnya Nah, tentang Sriwijaya ini cak mana musiknya kage, cak mana bajunya kage. Itu nak dipikir ke galau, dan itu biasanya kami terbentur dengan dana biasanya. Itu yang pertama. Dana dan juga attire-nya juga ya. Soalnya bener kata Kak Heri tadi. Soalnya kalau beda tarian beda lagi bajunya ya. Kalau nuansa Jawa baju nuansa Jawa berarti.
apa namanya, kalau Bali ya. Pokoknya tergantung dengan musik yang ditarik ke tadi, harus relate juga dengan senada dengan attire-nya juga ya, Dak? Yo. Oke, masuk akal kalau misalkan terkendalanya di dana ya. Tapi untuk saat ini alhamdulillah Caknya sudah teratasi ya, begoyor ya. Alhamdulillah sekarang ini karena mungkin ada pemasukan juga dari wedding tadi. Jadi ketika saat kita nak buat karya itu, yo kita pakai duit yang ada dulu. Jadi pakai duit yang ada dulu. Kemudian biasanya rombongan penari-penari Bella Cindy ini biasanya kita libat ke lomba-lomba yang mungkin tingkatnya kota, provinsi, mungkin kan yang mungkin hadiahnya cukup lumayan, jadi kita ikutin. Nah, waktu tahun kemarin waktu nak ke nasional, mereka ini sebelum ke nasional itu aku suruh milih lomba-lomba dulu. Kamu kumpul ke duit lomba-lombanya, bisa kita pakai berangkat buat ke nasional. Jadi mereka lomba-lomba dulu, terserah nak juara nak tidak, pokoknya meloklah dulu be. Iya, usaha dulu. Kalau lomba menang itu kan berarti rezeki. Kalau tidak menang berarti tidak rezeki. Jadi mereka begoyor ngumpulin duit dana-dana lomba itu untuk dipakai ke tingkat nasional kemarin. Yang berangkat sama Kak Heri ya? Iya. Oke. Dan alhamdulillah hasilnya kemarin? Alhamdulillah di nasional masuk 3 besar. Alhamdulillah. Bawa nama Palembang dan Sumatera Selatan. Bawa nama besar Palembang ya. Apalagi dengan identik namanya sudah benar-benar Palembang banget. Sanggar Musi. Nah, wong enggak perlu kenalan lagi, wong langsung tahu ya. Iya. Ini pasti dari Palembang. Oke. Berarti memang Cindy sama Bella se-aware itu ya dengan tenaga, waktu, materi ya. Oke. Kira-kira ngapalah yang ada di hati Bella sama Cindy? Kok bisa serela itu jatuh berkorban demi itu, ya? Iya, serela itu. Nah, bahasanya berkorban demi melestarikan tarian tradisional ini. Ngapalah, Dek? Kalau Cindy dulu. Karena di Sanggar ini udah kayak keluarga kedua gitu. Jadi harus rela waktu, tenaga gitu. Oke. Jadi karena memang cinta juga dengan tari ya. Karena Caknya tari ini sudah menjadi separuh jiwa untuk kalian ya. sudah jadi kayak sudah jadi satu kesatuan ya. Oke, kalau Bella, Cak mana Bella? Ya mungkin sudah jadi keluarga kedua juga, terus sudah ada dekat juga sama kawan-kawannya kan. Berarti karena memang tari ini sudah menjadi jati diri ya. Sudah jadi fashion juga bagi Bella dan juga Cindy. Jadi segala sesuatunya nothing tulus ya lah. Nah, dilaku ke BC itu dah ya, tanpa ada beban, tanpa ada hal-hal yang dipikirkan ya. Oke, kalau support dari keluarga gimana? Kalian nari ini? Seneng keluarga? Alhamdulillah support, sangat support ya. Oke, dan juga tentunya kalian kan juga bukan hanya stay di Sanggar Musi nih, Be, kan? Ada juga kesibukan lain yang kalian lakukan sehari-hari. Nah, untuk ngebagi waktunya, untuk selalu bisa membagi waktu, selalu bisa stay di Sanggar Musi ini, kalau Bella sama Cindy cak mana ngebagi waktunya? Biasanya antara pegawai sama Sanggar Musi. Kami itu kan sebelum latihan ngegrup WhatsApp. Nah, janjian sama teman-teman yang lain buat mulai latihannya itu di jam berapa gitu. Janjian dulu ya. Janjian dulu. Pokoknya jangan tabrakan sama gawean ya. Oke. Kalau Bella cak mana Bella? Bella freelance-nya lebih ke mana? Ke WO tadi? Iya, WO tadi ke KRI, terus ada make up juga. Oh, makeup juga. Ya, MUA juga mereka berdua nih. Oh, luar biasa. Jadi MUA ini belajar dari Kak Heri juga. Iya. Sebenarnya bukan Kak Heri sih. Lebih ke istri saya. Jadi memang mereka nih di Sanggar Musi waktu pertama kali gabung itu memang di make up dulu awalnya narinya. Tapi karena didikan kami itu penari tidak boleh manja. Jadi di Sanggar Musi itu penari tidak boleh manja. Kalau mau tampil harus mandiri, bisa pasang baju sendiri, bisa make up sendiri, dan mereka kita paksa. Yuk bisa make up, dan akhirnya mereka bisa make up, dibagi ilmu sedikit-sedikit sama saya, sama istri saya, dan mungkin juga mereka punya basic, jadi mereka bisa jadi MUA juga. Jadi dari hasil mereka belajar itu, dan alhamdulillah sekarang sudah
Bagus. Sudah bagus, setelah bisa ngejob juga Pasti banyak sudah jobnya. Pasti job pertama tuh itu ibu-ibu pengantin nih. Ibunya dulu ibu wong tua pengantin dulu job pertama. Tidak langsung ke bride-nya langsung kan. Oke. Nah, berarti istri Kak Heri juga MUA juga. Istri MUA penari juga. dan juga MUA. Oh, penari juga. Penari Oh, juga. cinlok jangan-jangan ya. Oke, jadi dengan talent tadi yang dipunya, alhasil juga terciptalah segala sesuatunya yang satu keterkaitan tadi. Jadi MUA, terus juga Sanggar dan juga WO. Oke. Ke depan pengen apa lagi Kak kira-kira goalnya? Ke depan sebenarnya kalau aku pribadi ini pengennya tuh tetap fokus di tari. Karena kebetulan basic pendidikan kami kan memang tari dari awalnya. Jadi memang sarjana seni kan. Jadi pengennya kalau aku pribadi pengen ngembang ke Sanggar ini tidak cuma dikenal di Palembang, tidak cuma dikenal di Sumatera Selatan, bisa dikenal di nasional. Alhamdulillah sudah sekarang teman-teman di nasional, teman-teman kuliah dulu dari berbagai daerah dan berbagai provinsi sudah tahu Sanggar Musi. Nah, satu lagi goalnya ini pengen bawa Sanggar Musik ini lebih dikenal di taraf internasional. Amin. Yeah. Tapi insya Allah ada jalannya Soalnya kan sudah melewati nasional juga. Sudah melewati nasional. Siapa tahu kakek ke depan memang ada yang penyalurnya langsung Misalkan ada festival-festival ataupun ngisi acara apa ya. Amin. Tak kata yang tidak mungkin Kak. Kalau misalkan memang sudah rezeki, sudah ditakdirkan pasti akan terjadi itulah ya. Iya, mudah-mudahan. Amin. Oke, baik. Jadi untuk WO-nya jalan juga sekarang ya? Untuk WO alhamdulillah tetap jalan. Tetap jalan. Kebetulan istri kan memang profesinya MUA. Jadi memang istri yang urus ke WO-nya. Aku bantu-bantu di manajemennya. Dan tentunya mereka juga mensupport saya. Tim-tim. Tetap mereka juga ada di belakang itu Ada di belakang saya. Tapi sebenarnya enak Kak kalau misalkan satu profesi itu keterkaitan MUA, Sanggar, terus juga WO Nah, itu tuh jadi kalau misalkan kita dapat psiko job, nah kita bisa tawarin. Dan psikonya sudah punya WO belum? Nah, itu kan relate kan? Jadi satu kesatuan. Jadi pas kita lobby kena sudahnya langsung deal ya. Nah, itu juga keuntungannya tadi ya. Iya, benar. Siapa tahu kakek bisa ada full paket juga ya? Atau sudah pernah menggarap full paket? Kalau di wedding? Untuk di wedding, untuk full paket kita ini masih di acara rumahan sih kalau full paket. Kalau untuk di gedung paling kita pakai paketnya MUA dan attire, kemudian Sanggar, tari kalau di gedung. Tapi kalau untuk full paket, benar-benar full paket itu masih di acara-acara rumahan, tendahan. Iya. Zaman sekarang tuh Kak sebenarnya tidak susah full paket tuh kan. Kita tuh intinya modal kepercayaan modal kepercayaan, modal amanah. Nanti vendor-vendor juga tertarik dengan kita menawarkan barang-barang dia Nah, jadi punya attire pengantin juga berarti? Punya. Wah, mantap. Bentar lagi bakal jadi ini musik galeri caknya. Musik galeri wedding lah. Jadi sudah mencakup galau-galau ya. Amin. Atau punya keinginan seperti itu? Memang dari Sanggar ini kan kita sudah punya kualitas barang-barang pengantin yang sudah cukup bagus waktu itu. Istri berprofesi sebagai MUA dan teman-teman, kemudian teman-teman yang kenal, keluarga yang kenal nih ngomong, kan sudah MUA, baju-baju penarinya sudah cak baju-baju pengantin, ngapa udah buka WO. Nah, jadi kita bukanya dulu itu attire dulu, kemudian baru merambah ke dekor. Setelah dekor baru ajak vendor-vendor kayak MC, fotografer, kemudian tenda buat gabung sama Musi wedding ini. Bikin paket. Mantap. Berarti di rumah ada galeri juga? Ya, kebetulan di teras kita sulap menjadi galeri. Mantap. Iya. Pinter Kak Heri memanfaatkan peluang ya. Iya. Karena itulah kalau misalkan kita pinter memanfaatkan opportunity, kesempatan, apalagi kita ibaratnya memang berkecimpung di dunia itu kan. Karena jam terbangnya juga pasti akan lebih lagi, pengetahuannya juga pasti akan lebih nambah lagi. Karena
itu tuh sebenarnya gawean yang digawe ke yang itu-itulah sebenarnya. Iya. Yang itu-itulah. Kita cuman tugas kita konsisten baik ya. Dak? Oke, baik. Nah, mungkin terakhir nih pertanyaan. Harapan kalau tadi kita lah banyak juga singgung tentang WO ya. WO dan yang lain-lain. Nah, ke depan mungkin harapan untuk Sanggar Musi ini Kak. Ke depannya kira-kira Kak Heri pengen seperti apalah harapannya? Yang kami omongkan tadi, kami pengen bawa penari-penari kami yang sudah punya loyalitas tinggi, tentunya yang seangkatan Bella, seangkatan Cindy ini, kami pengen bawa mereka itu ke nasional kan sudah nih, ke nasional sudah. Pengennya itulah tadi, kalau bisa nasional ini jangan cuma sekali 2 kali, pengen lanjut terus, bawa mereka ke nasional, ke event apapun itu di nasional, dan yang kepengenannya itu bawa mereka di suatu gedung pertunjukan yang ada di luar negeri kayak Singapura misalnya, kayak di Malaysia. Amin. Atau di Thailand atau dimanapun yang memang bisa menampilkan karya-karya seni terbaik yang ada di Sanggar Musi bersama penari-penari yang loyalitasnya tinggi ini tadi. Amin. Semoga tidak ada kata usaha yang mengkhianati hasil ya. Amin. Karena kan memang sering juga kan ada kayak pergelaran tari sedunia gitu kan. Galak ada juga kan biasanya. Nah, mudah-mudahan salah satu Indonesia bisa diundang dan kita bisa dapat kesempatan itu. Amin. Apalagi sudah ada jalannya kemarin di nasional juga kan. Nah, jadi insya Allah mungkin kedepannya tantangan tuh tidak terlalu berat lagi karena sudah melewati nasional. Oke, nah mungkin lagi nih pertanyaan lagi. boleh. Jangan ditutup dulu ya. Nah, jadi kan Kak mereka nih regenerasi ya, kayak Bella dan juga Cindy. Pasti ibaratnya udah mungkin lah stay selamanya kan. Sama Kak Heri di Sanggar Musi ini pasti kakek mereka juga punya kesibukan masing-masing. Nah, jadi Kak Heri dalam tahap memilih pengganti mereka nih kira-kira yang cak mana Kak yang Kakak cari? Kebetulan memang sudah kami bilang tadi kan ada adik-adiknya yang SD, SMP, SMA. Nah, untuk pengganti sih sebenarnya tidak ada kata pengganti sebenarnya. Walaupun mereka sudah tidak di Sanggar Musi pun kami punya grup family Sanggar Musi grupnya. Jadi memang alumni yang sudah tidak lagi menari itu tetap kita menjalin hubungan yang baik. Nah, memang itu tadi seleksi alam. Jadi mungkin ada kakek yang sudah tamat kuliah begawe di luar kota. Nah, itu kami sudah siapin nih adik-adiknya. Dilihat sama-sama. Kira-kira dari sekian banyak ini siapa sih yang bisa kita tarik buat bergabung dengan kamu. Muncul nih si kok ini baik Kak. Yuk kita ajak gabung. Jingok dulu nih. Adik ini kira-kira mampu tidak bergabung dengan mereka dengan loyalitas yang tinggi. Kalau mampu, dia pasti akan bertahan. Kalau tidak, akhirnya dia mundur dengan perlahan. Nah, jadi memang setiap angkatan, setiap tahun itu pasti ada kok 2 uang yang bakal posisinya naik ke sama-sama senior. Terus tahun depan naik lagi. Naik levelnya. Jadi dari segi tidak hanya dari segi kemampuan, tapi juga dari segi kepribadian biasanya kami lihat. Itu mantap. Jadi yang Kak Heri nilai dulu kalau skillnya bisa diasah ya. Diasah. Yang penting mereka punya loyalitas tinggi dan juga sikap dan juga attitude yang baik juga benar. Untuk berbaur dan juga bisa beradaptasi dengan lingkungan Sanggar Musi ini. Nah, jadi kalau misalkan ini Kak Heri sudah mendapatkan berarti kriterianya dari adik-adik ini. Ada beberapa ya? Ada beberapa yang sudah bisa kita lihat catnya bisa nih buat kita ajak lanjut terus. Itu ada, apalagi kita kan di Sanggar Musi ini kerjasamanya tidak cuma sama-sama WO, tidak cuma sama-sama untuk job kawinan bayi uji kami tadi. Jadi memang ada beberapa instansi misalnya bank, kemudian kantor-kantor pemerintahan, PT-PT itu kan yang kerjasama dengan kita. Jadi untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki jabatan, kita harus menyeleksi penari-penari yang juga tentunya good attitude. Selain good looking, harus good attitude. Kalau good looking itu kan bisa dipoles dengan make up. Bisa dipermak kan? Bisa dipermak. Semua penari itu cantik sebenarnya kalau sudah di make up. Nah, tapi kalau attitude itu susah untuk bohongi. Bisa susah untuk dirubah. Jadi memang kita lihat penari-penari yang punya attitude, penari-penari yang punya kemampuan, maka dia akan duluan diprioritaskan. Karena
itu juga akan menguntungkan untuk si penari itu tadi ya. Soalnya attitude bagus, terus juga sikap yang baik, tidak bakal ada ruginya. Iya. Pasti akan dapat satu tempat dimanapun dan kapanpun kita berada, di lingkungan manapun ya. Oke, baik. Nah, ini terakhir untuk Cindy dan Bella nih. Cindy dan Bella harapannya, kalau tadi dari Kak Heri ya. Nah, kalau dari kalian berdua, harapan untuk Sanggar Musik ini ke depannya cak mana lah? Kalau dari Bella dulu, pengennya cak mana? Kalau dari aku semoga Sanggar Musik kedepannya lebih dilihat lagi, Amin. diundang di Dikenal. acara-acara besar lagi, internasional. Oke. Nah, kalau pencapaian Bella Dewe yang pernah Bella kayak ngerasa job ini luar biasa itu. Job di mana kira-kira, masih ingat gak? Atau mungkin pernah nyambut siapa Pernah nyambut Pak Jokowi waktu Wah, kampanye. serius? Iya. Wih, mantap. Terus kemarin Ibu Selfie juga. Istana Negara ya. Ya ke Istana Negara Wih, juga kami nyari merinding masa. noh. Presiden sama wakil presiden disambutnya. Walaupun Prabowo belum. Pak Prabowo. Bismillah. Bismillah, Ya. 2025 Coming ini. soon. Oke. Kalau Cindy Sama. sama juga. Waktu itu pernah ke Istana Negara juga. Terus sama sih nyambut Bapak Jokowi juga. Terus juga gubernur, wali kota. Oke. Dari zaman Pak Alek Nurdin, Pak Alek Nurdin. Pak Alek Nurdin, Pak Herman Deru, Herman Deru lagi. Herman Deru lagi sekarang, kemudian Bapak Ratu Dewa. Bapak Ratu Dewa sebelum Pak Hardojo juga Hardojo pernah. juga. Jadi Ibu mereka ini Fitrianti memang juga. penari yang sudah cukup lama, jadi Mantap. pengalamannya sudah cukup. Oke. banyak. Jadi gimana nih persiapan kalian nih menyambut seorang presiden itu, treatment yang kalian lakukan untuk diri sendiri apa misalkan? Apa jangan gugup atau cak mano? Latihan sih. Latihan. Oke, latihan. Dan yang pasti dapat petua-petua juga dari Kak Heri ya. Oke. Jadi apa Kak Heri pesannya sebelum mereka tampil menghadapi kayak orang-orang besar gitu? Yang jelas kalau mereka ini menghadapi orang-orang besar, saya memberikan mereka wejangan, yuk latihan yang bagus dulu, narinya yang bagus, kemudian jaga etikanya. Saya paling anti dengan penari itu yang nggak bisa jaga etika. Jadi memang kebetulan alhamdulillah Sanggar Musik ini dikenal penarinya memang etikanya bagus-bagus, dari beberapa EO, dari beberapa teman-teman dan rekan-rekan yang ada di pemerintahan. Jadi memang diprioritaskan anak-anak yang punya etika yang baik. Jadi kalau kalian ingin tampil di depan pejabat, kalian ingin tampil di depan orang-orang besar, perlihatkanlah etika kalian yang terbaik. Oke. Seperti itu. Baik. Nah, terakhir sekali lagi. Nah, ini biasanya kalau Sanggar Musik ini kalau untuk menambah member baru atau anggota baru atau penari baru, ini ada sistem open recruitment atau langsung ngubungi Kak Heri biasanya? Biasanya kita ada sistem open recruitment. Jadi memang kalau memang kita ngado ke open recruitment ini biasanya sekitar 6 bulan atau 1 tahun sekali. Okay. Jadi memang kita pasang di Instagram, ayo siapa yang nak gabung. Nah, syaratnya cuma tidak boleh bergabung dengan sanggar lain. Takutnya kakek kalau dia masuk sanggar lain, masuk Sanggar Musik, yang punya sanggar lain ini kakek marah dengan kami. Iya. Itu. Jadi jangan terikat dengan sanggar lain, baik. Benar. Untuk menjaga silaturahmi juga ya. Benar. Biar tetap baik dan juga tetap bagus antar kompetitor atau sanggar lain. Oke, baik. Nah, soalnya untuk Pilih lupa bilang tadi ya. Tari pagar pengantin ya. Nah, tari pagar pengantin itu salah satu tarian yang Pilih ketahui yang sangat dikagumi juga oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Apalagi seorang presiden juga kalian bisa membawakan tari pagar pengantin terus bukan pagar pengantin. Iya, pagar pengantin terus kayak gending sejenisnya apa satu lagi tanggai. Nah, ya itu kan satu kesatuan ya. Nah, itu tuh salah satu tarian salah tiga tarian yang dikagumi itu sebenarnya, yang dikagumi oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Oke, mantap. Oke, baik.
Kak Heri, Cindy dan Bella, terima kasih luar biasa. Caknya pilihin anaknya terus ya. Kayak diundang lagi berarti. Gak puas, caknya masih banyak itu yang pengen ditanya. Tapi mau gimana, waktu juga yang harus memisahkan kita ya. Pokoknya kami dari LPP RRI Palembang ucapkan terima kasih untuk kalian bertiga, terkhusus untuk Kak Heri, founder langsung dari Sanggar Musik Palembang, sudah meluangkan waktu hari ini memberikan cerita singkat, inspirasi dan juga edukasi untuk para pendengar kita. Dan Cindy, Bella juga sukses selalu. Mudah-mudahan bisa makin sukses menjadi penari profesional ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau itu kita pamit undur diri. Kita berempat tetap dengerin terus RRI Perempat Palembang karena obrolan budaya dan juga komunitas akan hadir di setiap hari dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Kami berempat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.